Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Binti Masrifah. Oke, kali ini saya akan sedikit bercerita bagaimana perjalanan saya sampai saat ini sudah mencapai omset 10 jutaan per hari. Jadi awal-awalnya itu sama, saya iseng-iseng buka di toko marketplace. Yang pertama saya itu bukanya di Tokopedia. Bahkan yang saya upload pertama kali itu bukan produk yang terjual saat ini laris di Shopee, bukan. Dulu itu saya jualan tas rajut. Itu pun ya iseng-iseng coba gitu loh. Jadi bisa diambil hikmahnya ketika kita apapun lah, melangkah apapun, meskipun itu cuma iseng-iseng, menurut saya kalau ada nilai positifnya itu memang bisa menjadi langkah awal 5 tahun ke depan kesuksesan kita berkali-kali lipat daripada yang sebelumnya. Ya, pertama iseng-iseng dan kemudian berjalan lama sekali, karena tahun 2015 saya masuk ke marketplace Tokopedia. Itu pun benar-benar dengan settingan toko yang masih polos sekali, dengan kualitas gambar yang benar-benar buram menurut saya untuk saat ini, jauh dengan yang saya edit saat ini. Terus bahkan saya sampai memberi harga itu benar-benar harga rendah untuk produk saya, karena prinsip saya begini. Oke lah, pertama saya jualan dengan harga produk yang misalkan bisa dikalkulasikan, itu saya ndak rugi gitu aja. Semua saya lakukan sendiri, dari proses produksi, dari proses chat dengan calon buyer, calon konsumen itu saya chat sendiri. Terus karena saya jualan custom produk, itu kita customnya didesain, itu saya juga desain sendiri lewat aplikasi HP. Benar-benar gimana ya, simpelnya gimana gitu aja, nggak muluk-muluk pakai laptop, pakai nggak sama sekali. Saya punyanya apa itu saya maksimalkan, cuma seperti itu. Terus saya mulai memenuhi permintaan konsumen. Itu biasanya bertanya seperti ini, itu produknya dijual di Shopee enggak kak? Soalnya kalau di Shopee nanti saya bisa free ongkir gitu kan, lumayan kak, kan gitu biasanya seperti itu. Terus beberapa masukan dari konsumen seperti itu, buka saja di Shopee kak, nanti biar kita free ongkir gitu. Terus saya coba buka di Shopee, mulai ada upload 1-2 produk, kemudian ada yang ya tidak langsung gitu, tidak, tetap ada prosesnya. Mungkin pada minggu pertama ada yang chat, terus besoknya nggak ada lagi, terus 3 hari kemudian ada yang chat, seperti itu. Bukan sekali upload seminggu 2 minggu kemudian ada yang chat, ada yang order, bukan. Saya juga belum kenal iklan, saya juga belum kenal optimasi produk organik itu seperti apa, sama sekali tidak mengerti. Waktu 2015 itu saya masuk di Shopee 2015. Itu pun dengan kualitas produk yang benar-benar polos, foto produk yang benar-benar polos, deskripsi yang tidak relevan dengan judulnya juga nggak relevan banget gitu loh. Benar-benar jauh dari optimasi produk untuk yang saya ketahui saat ini. Jadi begini,
untuk awal itu sama saja, kita sebagai pemula itu sama saja. Mending untuk saat ini kita ada untuk ditanya pada siapa, terus masuk grup untuk menguasai iklan di Shopee, cari di YouTube bagaimana optimasi produk, itu banyak. Kalau dulu saya benar-benar tinggal upload, cuma baca-baca artikel, saya aplikasikan ke produk saya. Ya, terus saya lakukan seperti itu. Benar-benar saya cari gimana celahnya produk itu bisa muncul di pencarian atas gitu saja. Pada awalnya itu tujuannya seperti itu. Saya edit lagi, saya upload ulang dengan judul produk yang berbeda, dengan deskripsi yang lebih rapi lagi, terus dengan foto-foto yang lengkap. Misalkan saya jual tas itu ada beberapa macam warna, ya saya upload pilihan warnanya. Ada beberapa frame design yang bisa dipilih, saya upload semuanya. Seperti itu. Tahap awal itu cuma saya ingin optimasi produk di bagian foto, saya lengkapi. Misalkan warna ada, frame design ada, beberapa contoh untuk mengaplikasikan desain ini ke tas warna ini itu ada beberapa. Saya maksimalkan, saya isi semua yang di option yang diberikan Shopee itu sebisa mungkin saya isi semua, termasuk variasi yang dulu itu belum sampai saya masuk ke variasi, belum. Terus grosir saya isi juga, meskipun grosir saya itu cuma selisih Rp25 dari harga normal, seperti itu. Dan saya itu mengoptimasi judulnya itu benar-benar saya tambahkan gitu loh. Misalnya tas souvenir, saya tambah lagi tas souvenir hajatan, tas souvenir murah, tas souvenir terlaris. Pokoknya judulnya itu banyak gitu loh pas pada awal-awal itu. Terus saya slice itu, pokoknya seperti itu terus. Ketika view-nya masih sedikit, saya upload ulang dengan judul yang berbeda, dengan deskripsi lebih rapi, seperti itu terus katanya suruh dikasihkan hashtag, saya kasih lagi hashtagnya sampai 18 hashtag. Saya maksimalkan 18, ya 18 waktu itu kalau nggak salah, seperti itu. Terus pada awal itu Shopee masih memperbolehkan di deskripsinya ada kontak. Itu saya kasih kontaknya, saya kasih nomor WA-nya, saya kasih website saya. Oh ya, pada awal itu saya bangun website dengan biaya hosting itu 1.500.000 untuk website. Istilahnya pada awal mulai diminati di dunia online, produk saya itu yang di pikiran saya harus punya website yang domain sendiri. Walaupun seperti apa website saya, pokoknya saya harus punya domain sendiri, kan keren gitu loh. Misalkan www.vbshop.com gitu kan keren. Jadi istilahnya bisnis online-nya itu memang benar-benar ada rumahnya. Ibaratnya kalau website dengan domain sendiri itu kan seperti rumahnya gitu loh untuk sebuah bisnis online. Jadi memang terpercaya. Di sana saya kasih nomor WA, saya kasih nomor rekening gitu, saya kasih marketplace yang bisa untuk check out produk saya, seperti itu. Nanti saya kasihkan screen record untuk website saya saat ini. Kalau yang saat ini saya itu pakai hosting yang per tahunnya 3 juta, kalau nggak salah 3,5 juta atau berapa gitu loh, untuk bayarnya per tahun gitu. Lebih bisa custom gitu websitenya. Cuma saya tetap menyerahkan ke ahlinya, bukan saya sendiri yang bangun, tapi untuk mengisi websitenya itu tetap saya sendiri. Ya itu tadi, intinya website itu butuh
walaupun websitenya itu kita pilih ke biaya yang rendah. Kalau sudah nanti beromset tinggi, bolehlah kita memakai hosting yang agak mahal, jadi lebih customnya lebih bisa diterapkan di websitenya itu tadi. Ini coba saya lihatkan website saya dulu ya. Ini ini website saya saat ini biayanya berapa, kalau nggak salah 3 jutaan kok ini per tahunnya. Jadi kalau murah dan mahalnya sebuah harga untuk membuat website itu tinggal kitanya beromset berapa, profit berapa untuk bisnis yang kita jalankan gitu. Jadi walaupun 10 juta misalnya untuk biaya websitenya, oke, nggak masalah ketika memang kita pencapaiannya sudah 2M misalkan. Jadi jangan pandang murah mahalnya sebuah pembangunan website dengan skala yang masih ringan. Kalau sudah mencapai omset 2M ke atas itu murah-murah saja, hanya 3 juta kita omsetnya 1M misalkan, itu kan tetap murah, karena itu pun sebagai sarana untuk menaikkan profit kita gitu. Ini kan untuk website saya kasih nomor WA, Facebook, Instagram yang official. Jadi konsumen itu benar-benar percaya. Jadi pada awalnya itu saya berpikirnya simple gitu loh. Saya harus punya website dengan domain sendiri. Karena dengan website tersebut konsumen lebih percaya. Misalkan ada nomor teleponnya, ini juga ada nomor teleponnya. Saya misalkan saya pasang IndiHome itu saya kaitkan dengan nomor rumah. Kan nomor rumah lebih dipercaya daripada WA, daripada nomor HP. Itu kan lebih trust gitu loh. Pembeli juga benar-benar percaya dengan nomor-nomor telepon yang kita sertakan. Ini nomor telepon rumah, ada email CS-nya juga ada. Jadi benar-benar lengkap, konsumen pun sangat percaya pada awalnya. Jadi konsumen itu sudah klik gitu loh, sudah ngeh kepada produk kita. Oh iya, ini produk yang memang benar-benar bisa dipercaya, semua ada di websitenya, sudah tertera, terus mudah untuk dihubungi. Saya bubuhkan nomor WA untuk langsung klik bisa terhubung dengan admin WA-nya, seperti itu. Terus itu pembangunan website pertama itu enggak terlalu bagus, enggak apa-apa, yang penting sudah menambah kepercayaan konsumen pertama. Terus saya masuk pertama itu di Line Ad. Itu dulu ramai sekali, untuk main di Line itu ramai. Itu malah saya penjualan sebelum marketplace itu ramainya di Line Ad dulu. Saya admin sendiri, saya chat dengan konsumen sendiri, terus di packaging sendiri, bahkan dijahit pun sendiri dulu itu. Saya kan bergeraknya di souvenir yang lebih ke konveksi gitu, benar-benar dijahit sendiri seperti itu. Sama gimana ya, segalanya benar-benar sendiri gitu loh. Jadi intinya saya apa-apa dilakukan sendiri karena saya sangat ingin menekan harga. Kalau bisa saya benar-benar harga termurah di kalangan yang jual souvenir yang sama seperti saya, seperti itu. Mindsetnya cuma simple, sederhana seperti itu tadi. Harga termurah, yang penting saya tidak
rugi karena semua biaya operasional saya yang tanggung sendiri, tenaga saya, adminnya juga saya. Lah lambat laun ternyata tenaga saya pun tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan penjualan, lambat laun meningkat seperti itu. Setahun berlalu saya mulai mencari menyebar loker di Facebook. Yang lebih mudah untuk menyebar loker itu di Facebook. Saya mencari, mulai ada yang daftar seperti itu. Daftar saya pertama itu mencari admin desain dan admin chat, itu menjadi satu. Admin desain dan admin chat itu satu. Jadi masih tetap seperti tadi, ikut produksi, ikut tetap marketingnya, upload di Instagram, sampai membuka Instagram 5 akun. 5 akun pertama itu dulu di tahun 2016-an itu masih efektif untuk follow terus. Saya target untuk sehari itu minimal 100 follow yang saya lakukan untuk satu akun. Jadi 5 akun itu bisa sampai 500-an follow. Nah nanti itu bisa mendongkrak follower kita. Jadi intinya saya follow terus, tapi ada satu akun yang memang saya prioritaskan untuk mempercantik dekorasinya. Saya tidak follow, jadi akun itu saat ini sudah mencapai follower 19k. Itu benar-benar alami. Lah mulai di tahun 2019 itu akun yang official tadi, yang vbshop_goodiebags itu saya masukkan ke iklan Instagram. Itu efektif sekali. Masuk ke iklan Instagram itu efektif sekali. Nah kembali lagi ke tadi saya mulai mencari admin untuk balas chat, untuk desain. Terus lambat laun berganti bulan saya mulai mencari penjahit, saya mulai mencari yang packing, itu mulai mencari. Terus saya lebih fokus ke pengembangan marketplace-nya. Itu saya terus pengembangan marketplace terus. Jadi saya lebih fokus marketing di marketplace sama sosmed. Jadi seiring berjalannya waktu itu penjualan meningkat drastis di tahun 2018 itu kalau nggak salah sudah mencapai kuota produksi 5.000 piece per hari. Terus di tahun ini, kalau seingat saya ya, di tahun 2019 itu saya sudah mencapai kuota produksi 15.000 per hari kalau nggak salah di tahun 2020 ini. Saya awal 2020 sudah mencapai kuota produksi berapa ya waktu itu, 20.000 enggak lah, 15.000 rata-rata per hari. Terus di pertengahan itu kan ada corona itu sampai anjlok dari angka 15.000 sampai 20.000 bisa tembus, tinggal 9.000, sampai bisa tinggal 6.000 pieces per hari. Jadi turun hampir 75% itu. Terus setelah new normal ini kita sudah mencapai kuota penjualan, permintaan penjualan itu sudah mencapai 25.000 per hari. Kita sudah punya 2 pabrikan itu yang bergabung, itu ibu-ibu rumahan itu. Jadi benar-benar
bermanfaat untuk ibu-ibu yang nyambi punya anak, yang anaknya masih kecil, itu bisa ambil kerja di kita seperti itu. Kembali ke yang tadi, awalnya sendiri terus ada admin. Awalnya itu admin bersatu dengan tim produksi, terus seperti kita merasa kurang efektif, admin produksi kita pecah, office marketnya sendiri, produksinya sendiri, seperti itu. Seiring berjalannya waktu kita sistem marketingnya dinaikkan, terus sistem produksinya dinaikkan juga, kualitas produk dijaga, seperti itu. Terus kita punya bagian masing-masing, seperti saya ini di bagian marketingnya, bisa dibilang pokoknya untuk inovasi, untuk penjualan itu saya. Terus saya join dengan teman saya, dia bagian administrasi, jadi bagian keuangan, seperti itu. Pengaturannya itu semua benar-benar otodidak, tidak ada yang sekolah bisnis atau pakai teori apa, tidak. Efektifnya seperti apa, terus apa yang dibutuhkan saat itu, dia cuma itu yang dilakukan. Sistem perbaikan yang benar-benar manual, terus kita evaluasi bagus apa tidak untuk perkembangan bisnis, seperti itu. Jadi untuk main di Shopee itu dari permintaan konsumen. Kita benar-benar dari awal benar-benar organik, tidak kenal apa itu iklan. Masuk di iklan pertama itu benar-benar menurut saya boncos. Saya ambil bid iklan tinggi, banyak yang memakai bid iklan tinggi. Untuk saya sampai benar-benar saya menguasai data iklan itu di tahun 2020 ini. Makanya saya share bagaimana untuk membaca data iklan di tahun ini, karena saya pun menguasai data iklan itu di tahun ini. Karena apa? Karena berkah corona. Pas corona itu memang penjualan saya sangat menurun, jadi saya benar-benar putar otak bagaimana cara mengelola ikan dengan baik, bagaimana mengembangkan produk dengan baik. Lah ternyata di situ saya menemukan celah. Saya membuat inovasi baru untuk custom packaging produk kosmetik, seperti itu. Jadi intinya untuk sebuah bisnis itu kita berkembang, berinovasi, berevaluasi, jadi kita akan mampu bersaing di dunia bisnis apapun itu, offline ataupun online. Intinya sama, kita harus berinovasi, terus berevaluasi, tahu apa yang kita kerjakan, jadi paham, terus happy dengan apa yang kita kerjakan, dengan visi misi yang apa yang kita kerjakan itu apa. Kita benar-benar melangkah dengan keyakinan. Itu sangat menuntun kita ke sebuah keberkahan, menurut saya seperti itu. Mungkin cukup apa itu sudah semua yang saya ceritakan dari 0 sampai saya sekarang. Tidak cukup hanya waktu setengah jam, 1 jam. Kalau sementara ini saja dulu, nanti kalau ingin tahu lagi tentang saya, bagaimana cara marketingnya, kita buat video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.